Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian di instansi manapun. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi untuk para tenaga honorer ya. Informasi ini ada berupa ada jaminan atau termasuk yang zona aman, itu tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS secara otomatis. Nah, apakah Bapak Ibu sahabat honorer termasuk di dalam zona aman ini? Mari kita simak ya. Seperti apa ciri-cirinya tenaga honorer yang masuk ke dalam zona aman. Baik, mari kita simak bersama. Dari ayobandung.com, alhamdulillah kabar baik bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia akan mendapatkan tempat khusus yakni zona aman yang berpeluang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Zona aman bagi tenaga honorer begitu membuat lega lantaran saat ini kesempatan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS telah ditutup oleh pemerintah. Sehingga zona aman bagi tenaga honorer dari pemerintah ini sangat diharapkan oleh mereka. Lantas apa zona aman bagi tenaga honorer tersebut? Diketahui tenaga honorer yang telah melalui masa pengabdian 1-20 tahun di instansi pemerintah akan diberikan prioritas dengan zona aman dari pemerintah tahun 2023 ini. Namun pemerintah akan memberikan beberapa syarat tertentu bagi tenaga honorer yang berada di zona aman untuk menjadi PNS tahun ini. Nah, tentu saja ini ada syaratnya ya. Apa kita kaji bersama beberapa syarat yang diberikan pemerintah berdasarkan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, tenaga honorer juga harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/SM.SM.02.03/2022. Diketahui pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS merupakan keinginan yang begitu dinantikan oleh para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun ya, udah lama ya. Pengangkatan menjadi PNS ini juga merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer selama ini. Lantaran melihat jumlah tenaga honorer yang membludak yang belum mendapatkan pengakuan atas kerja keras mereka. Sehingga hal inilah yang membuat pemerintah memberikan perhatian khusus bagi tenaga honorer di Indonesia. Namun dalam memutuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, pemerintah juga melihat faktor usia dan masa pengabdian para tenaga honorer sebagai pedoman pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Pemerintah telah menyepakati adanya reformulasi yang diciptakan bagi tenaga honorer dengan masa pengabdian tertentu dan mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama mengabdi melalui kebijakan reformasi atas keputusan dari Presiden. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan prioritas khusus bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang diprioritaskan. Kesempatan prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer untuk menjadi PNS
diberikan kepada tenaga honorer dalam beberapa sektor di bawah ini, yaitu tenaga honorer di bidang pendidikan seperti guru, tenaga honorer dalam bidang kesehatan, tenaga honorer dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan peternakan, tenaga honorer dalam bidang tenaga teknis. Adapun syarat honorer ya, jadi PNS. Nah, ini syarat-syaratnya mohon diperhatikan. Kesempatan menjadi prioritas bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS, maka mereka harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005 sebagai berikut. 1. Tenaga honorer dengan usia 40 tahun dengan masa kerja selama 5-10 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. 2. Tenaga honorer dengan usia 46 tahun dengan masa kerja selama 10-20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. 3. Tenaga honorer dengan usia 35 tahun dengan masa kerja selama 1-5 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Dan 4. Tenaga honorer dengan usia 46 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Selain masa kerja di atas, akan ada hal lain yang menjadi pertimbangan tenaga honorer diangkat menjadi PNS, yakni ijazah pendidikan terakhir, gaji dan tunjangan yang selama ini mereka peroleh. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerja 1-20 tahun merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para tenaga honorer. Merujuk hal tersebut, tenaga honorer juga akan merasa mendapatkan pengakuan atas kerja keras mereka selama ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik di Indonesia, sehingga para tenaga honorer dapat bekerja dengan penuh semangat dan memberikan hasil kinerja yang terbaik ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer, semoga apa yang menjadi program pemerintah ya, ini upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sahabat honorer yang sudah lama mengabdi ya. Semoga bisa terlaksana dan diangkat semuanya menjadi PNS tanpa tes ya. Semoga semua ini akan terlaksana. Terima kasih telah mengikuti video ini dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, share videonya ke grup-grup WA lainnya agar informasi ini bisa disampaikan kepada teman-teman lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.